Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sifat-sifat eksponen dan penjelasannya. Ini penting untuk kalian, khususnya yang nanti akan belajar mengenai materi eksponen. Di sini saya tuliskan 7 sifat, sebetulnya masih bisa diperluas lagi, cuma secara umum kalau 7 sifat ini bisa kalian pahami dengan baik, maka materi eksponen jadi materi yang lebih mudah, tidak sesulit yang mungkin orang lain katakan. Nah, sifat-sifat eksponen ini tentu ada konsep dasarnya yang harus betul-betul dipahami, agar nanti ketujuh sifat ini bisa kalian jadikan pedoman ketika mengerjakan soal-soal materi eksponen. Kemudian ini dasarnya. A dipangkatkan N, artinya, nah ini, yang penting adalah perkalian, tanda hubungnya selalu perkalian, sebanyak, nah ini ya, sebanyak N kali. Jadi kalau misalkan A dipangkatkan 3, ya A kalikan A sampai A-nya 3 kali A kali A kali A. Begitu juga kalau misalkan ada di sini soal misalkan contoh 3 pangkat 4. Ya, ini artinya 3 kali. Nah, selalu kayak gitu sampai 3-nya ada 4. Berarti 3 kali 3, ini baru 2 kali 3 sekali lagi kurang 1. Ini baru 3 ya, kurang 1. Jadi seperti ini maknanya. 3 pangkat 4, 3 kalikan 3 sampai 3-nya 4 kali. Nah, secara umum gini ya, konsep dasarnya seperti ini. A dipangkatkan M dikalikan A dipangkatkan N. Nah, ketika nanti tanda di sininya kali, itu bisa dijadikan satu bentuk, yaitu pangkatnya nambah. Ini ya, pangkatnya jadi nambah. Kenapa seperti itu? Ini langsung ada ya, menggunakan contoh. Jadi tadi, misalkan 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2. Nah, mudahnya seperti ini. 3 pangkat 4 itu kan 3-nya sebanyak 4. 3-nya ada 4. Dikalikan, nah kalau yang ini tentu 3-nya ada 2. 3 kali 3. Maka secara umum, ini tadi 3-nya ada 4, yang ini 3-nya ada 2. Tentu ini ketika dikalikan 3-nya ada sebanyak 6. Karena 3-nya sebanyak 6, berarti 3 pangkat 6. 6 dapat dari mana? Ya tentu tadi ini 3-nya ada 4, yang belakang 3-nya ada 2. 4 tambah 2. Nah, berarti bisa dituliskan seperti ini. Nah, seperti itu ya, 3 pangkat 6. Nah, ini harus paham betul. Jadi, kalau ada 3 pangkat, dikalikan 3 pangkat, ya pangkatnya nambah. Ya, karena jumlah angka 3-nya bertambah. Jadi, ini 4 nambah 2. Begitupun sebaliknya, ya. A pangkat M dibagi A pangkat N. Ya, dibagi itu memang mudahnya pakai per saja. Ya, misalkan 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 5 ini kan kalau kita jabarkan, ya 2-nya ada sebanyak 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini 2-nya ada sebanyak 5. Kemudian yang bawah 2 pangkat 2. Berarti 2-nya ada 2. 2 kali 2. Nah, karena ini operasi pembagian, unsur yang sama bisa kita hilangkan. Nah, ini ya. Ini kita cara juga. Nah, sehingga 2 yang atas ini berkurang sebanyak 2 yang bawah. Jadi, karena dicoret, maka angka 2-nya hanya tinggal tersisa ini. Ya, berkurang 2, berkurang yang pangkat bawah. Sehingga ini bisa kita tuliskan ya 2 pangkat 5 tadi kan mula-mula yang atas, tapi karena dicoret dengan yang bawah artinya berkurang 2. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang A paham, sebetulnya yang B otomatis paham ya, karena kebalikan saja. Kalau kali jadinya plus atau tambah, tentu kalau bagi karena ini lawannya ya berarti lawannya juga ya. Jadi karena bagi itu lawannya kali,
maka lawannya tambah apa? Ya kurang. Nah, seperti ini simpelnya rumus nomor A dan B itu satu paket. Oke ya, ini pahami baik-baik. Syukur-syukur kalau memang masih susah dipahami, minimal dihafalkan dulu ya, biar nanti kalau mengerjakan soal-soal pangkat lebih mudah. Kemudian untuk yang C, A pangkat M dipangkatkan M. Maka kita peroleh A pangkat M kali N. Kok bisa seperti itu? Nah, ini contoh aja ya, biar lebih mudah. A pangkat M. Ya, misalkan ada 2 pangkat 4. Nah, ya 2 pangkat 4 dipangkatkan 3. Ini hati-hati. Ini bukan kemudian 4 tambah 3 ya, terus jadi 2 pangkat 7. Bukan. Ini kadang-kadang yang kalau anak kurang paham konsep, itu seperti itu. Kebolak-balik teorinya. Ya. Nah, kalau kalian suatu saat ketemu soal seperti ini kemudian lupa rumusnya, ingat konsep yang tadi. Dipangkatkan itu artinya dikalikan sebanyak pangkatnya. Nah, ini 2 pangkat 4 dipangkatkan 3. Oh, berarti 2 pangkat 4-nya ada 3. Berarti kalau dituliskan seperti ini. 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Nah, karena ini 2 pangkat 4-nya ada sebanyak 3. Nah, kemudian kalau ini kita jabarkan, 2 pangkat 4 itu kan 2-nya ada 4. Ya. Ini 2-nya ada 4. Ini 2-nya ada 4 lagi. Ini 2-nya ada 4 lagi. Maka totalnya berapa? Ya, 4 tambahkan 4 tambahkan 4. Berarti ketemu berapa? 12. Ya, atau karena ini 4-nya ada 3, ya bisa dituliskan 4 kali 3. Nah, berarti, oh, kalau pangkat dipangkatkan lagi, pangkatnya cukup dikalikan. Ya, nah, seperti ini. Jadi kalau 2 pangkat 4 dipangkatkan 3, artinya pangkatnya dikalikan. 4 kalikan 3, yaitu sebanyak 2 pangkat 12. Nah, seperti itu. Ini harus betul-betul dipahami biar nanti jangan sampai kebalik. Karena anak kadang kebalik. 2 pangkat 4 dipangkatkan 3 malah ditambah. Hati-hati, ini ya harus dikali. Kemudian yang D ini saya jelaskan. A kali B pangkat M itu artinya A pangkat M dikalikan B pangkat M. Ya, mudahnya itu ya seperti ini sebetulnya konsep dasarnya. Misalkan ada 2 kali 3 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2, 2 kali 3 pangkat 2, itu kan artinya, oh berarti 2 kali 3 ada 2 kali. 2 kali 3-nya ada 2 kali. Berarti kalau dituliskan seperti ini. 2 kali 3, ya ini baru sekali, kalikan, ya 2 kali 3 lagi, karena 2 kali 3-nya ada 2. Nah, ya 2 kali 3-nya ada 2. Nah, karena ini perkalian bersifat asosiatif atau komutatif juga bisa, di balik urutannya nggak ada masalah. Berarti jadi seperti ini karena perkalian. 2 kali 3, 3 kali 2 sama saja. Nah, ini bisa dituliskan, oh 2 dikumpulkan dengan yang 2, 3 dengan yang 3. Sehingga, oh ini 2-nya ada 2. Oh, berarti 2 pangkat 2. Kalikan, 3-nya juga ada 2. Berarti 3 pangkat 2. Nah, cuma simpelnya untuk memudahkan kalian, karena nanti kalau menghafalkan juga mungkin terlalu banyak, simpelnya seperti ini. A kali B pangkat M. Artinya, yang dikurung ini, ya semua yang dikurung dipangkatkan M. Karena M itu di luar kurung. Berarti artinya apa? Ya A dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Maka jadilah seperti yang sebelah kanan ini. Ya, gitu. Oke, kemudian untuk yang E. Nah, yang E sebetulnya kebalikan. Ya, konsepnya sama dengan yang D. Ya. A kalikan A per B, pangkatkan M. Ya, mudahnya, misalkan ada 5 per 7, dipangkatkan 3. Artinya ya, 5 per 7 ada sebanyak 3 kali. 5 per 7 kali 5 per 7 kali 5 per 7. Nah, perkalian pecahan artinya apa?
artinya adalah yang atas kalikan yang atas, yang bawah kalikan yang bawah. Berarti bisa dituliskan seperti ini. 5 kali 5 kali 5 per yang bawah juga gitu. 7 kali 7 kali 7. Oh, berarti yang atas karena 5-nya ada 3, ya 5 pangkat 3. Yang bawah 7-nya ada 3, 7 pangkat 3. Oh, berarti seperti ini. Nah, simpelnya kayak tadi yang saya sampaikan di bagian yang D. Kalau ini dikurung, dipangkatkan N, artinya apa? Setiap unsur yang dikurung itu dipangkatkan N. Sehingga jadinya adalah ya A dipangkatkan N per B-nya juga dipangkatkan N. Ya, jadilah seperti ini. A pangkat N per B pangkat N. Oke, itu tadi penjelasan yang E ya. Nah, untuk kemudian yang F dan G, ini yang tadi sebelah kanan sudah saya hapus gitu ya. Untuk saya jelaskan konsep yang F dan yang G. Lebih mudahnya sebetulnya untuk yang G dulu penjelasannya ya. Itu yang F sama aja sih. Ini dalam satu paket. Oke, ini kita konsep eksponen. Misalkan 2 pangkat 3. Nah, tentu mungkin banyak yang sudah tahu 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. Tentu nilainya 8. 2 pangkat 2. Nah, lebih kecil lagi. Tentu ini nilainya 4. Karena 2 kali 2. Kemudian yang ini juga sama. Misalkan turun lagi. 2 pangkat 1. Maka tentu hasilnya 2. Kita pakai 2 contoh biar nanti kalian paham. Misalkan yang nggak terlalu besar ya. 3 aja. 3 pangkat. Ya, kita tulisnya 3 pangkat 1 dulu ya. 3 pangkat 1 berarti 3. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 2, 9. 3 pangkat 3. Ya, 9-nya kalikan 3 sekali lagi, yaitu ketemu 27. Nah, konsep ini yang akan saya jelaskan untuk rumus yang F dan G. Secara teori, kalau tadi kita sudah tahu 2 pangkat 1 ketemunya 2, maka kan kalau misalkan pangkatnya nambah 1. Nah, ini. Pangkatnya nambah 1, maka dari bawah ke atas cukup dikalikan 2. Begitu juga kalau ini nambah 1 lagi. Ya, tadi kan 2 pangkat 2 sudah tahu ketemunya 4. 2 pangkat 3 berapa? Nah, karena pangkatnya nambah 1, ya tinggal yang sebelah kanan juga dikalikan 2 sekali lagi. Ya, ini tentu berlaku juga untuk yang 3 pangkat. 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, ya yang ini kalikan 3. Ya, begitu juga untuk yang ini, pangkatnya nambah 1 lagi. Ya, kalikan 3 sekali lagi. Nah, itu kalau kita melihatnya dari posisi bawah ke atas. Ini bisa juga kita lihat dari posisi atas ke bawah. Misalkan kita sudah tahu. Misalkan nilai 2 pangkat 5 berapa? Sudah tahu 32. Kemudian kita kalau misalkan mencari 2 pangkat 4, kira-kira gimana? Karena pangkatnya berkurang 1. Nah, ini ya. Karena pangkatnya berkurang 1, maka tentu ya angka 2-nya berkurang 1. Berarti ini dibagi 2. Berarti ketemu 16. Ini pun gitu ya. 3 ke 2 tadi ini turun 1. Kalau kita melihatnya dari atas ke bawah, maka dari 8 ke 4 diapakan? Ya tentu dibagi 2. 2 ke 1 turun lagi, turun 1 pangkatnya. Maka dari 4 ke 2 ya tinggal dibagi 2 lagi. Nah, kalau misalkan 2 pangkat 0 lalu gimana? Nah, ini ya mungkin kalau di SD aja diajarkan sampai 2 pangkat yang pangkatnya bulat positif. Tapi kalau 2 pangkat 0, nah sama konsepnya. Kalau 1 ke 0 itu kan turun 1 lagi. Nah, ini ya. Dari 1 ke 0 itu kan turun 1. Apa maknanya turun 1? Kalau pangkatnya turun 1, berarti yang kanan tinggal dibagi 2. Maka nilainya adalah 1. Karena 2 bagi 2. Begitupun yang ini, 3 pangkat 0 gimana? Nah, 3 pangkat 0 artinya karena pangkatnya turun 1, ya yang kanan dibagi 3, karena ini 3 pangkat. Bagi 3, maka 3 bagi 3 juga
1. Jadi secara umum, berapapun nilai yang akan kalian cek, A dipangkatkan 0 selalu 1. Selalu 1. Ya. Tapi ini ada pengkhususan untuk kalau A-nya tidak 0. Kalau A-nya di mana? Kalau A-nya 0, nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Ya, ini untuk kalau A-nya tidak 0, maka selalu hasilnya 1. Lalu bagaimana kalau ini kita lanjutkan? Nah, kalau ini kita lanjutkan, misalkan dari tadi 3 ke 2 ke 1 ke 0 itu kan turun 1 terus. Kalau misalkan turun 1 sekali lagi, 0 turun 1 ya berarti jadi min 1. Ya, kalau ini pangkatnya turun 1, ini berarti ya tinggal dibagi lagi. Kalau pangkatnya turun berarti yang kanan dibagi 2. Maka ya 1 per 2. Kalau turun lagi, nah ini ya, kalau turun lagi 2 pangkat min 2. Ya, setengah dibagi 2 lagi. Setengah dibagi 2 4. Turun sekali lagi. Nah, dia misalkan. Turun sekali lagi. 2 pangkat min 3. Ya, 1/4 dibagi 2 lagi. 1/8. Apa yang kita bisa pahami dari pola ini? Kalau kita bandingkan dari yang ini ya. Kalau misalkan minnya kita abaikan dulu. Minnya, ya berarti ini 2 pangkat 1. Maka yang bawah 2. Kalau ini 2 pangkat 2, ya yang bawah 4. 2 pangkat 3, ya yang bawah 8. Oh, berarti kalau misalnya kita tidak perlu mengikuti pola ini, 2 pangkat min 5, tentu yang bawah harus ya 2 pangkat 5, yang bawah 32. Artinya yang ini 1/4. Nah, kalau kita ubah 32 itu kan sama aja 2 pangkat 5. Nah, jadi simpelnya adalah kalau ketemu pangkat negatif itu selalu 1/4. Ya, kalau minnya sudah diganti 1/4, maka pangkatnya sudah tidak negatif lagi. Berarti kalau misalkan tadi 3 pangkat juga gitu, 3 pangkat min 2 terus berapa, Pak? Ya, sama. Kalau pangkatnya min itu selalu 1/4. Jadi min diganti 1/4. Kemudian kan tinggal pangkatnya 3 pangkat 2 saja, karena yang min sudah diganti. 3 pangkat 2, 9. Nah, itu ya cara mudahnya. Nah, begitulah penjelasan mengenai sifat-sifat eksponen yang harus betul-betul kalian pahami. Kalau misalkan tadi ada yang kurang jelas, silahkan bisa di-reply agar nanti ketika saya membahas soal-soal mengenai sifat-sifat eksponen, kalian sudah paham. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.